Ayo dukung terus channel grup pengajian Muhammadiyah 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga kehadiran kita malam ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu insyaallah dalam rangka menambah wawasan kita khususnya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Jamaah sekalian, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa insyaallah setiap malam Jumat kedua dan keempat setiap bulan itu kita akan melakukan kajian tafsir Al-Qur'an. Ya. Dan malam ini kita awali justru dari belakang. Kita akan mulai penjelasan Al-Qur'an bukan dari awal tapi dari belakang, ya. Insyaallah mulai dari surat An-Nas, ya, lalu kemudian berturut-turut nanti sampai ke depan insyaallah. Jamaah sekalian, ya, seperti yang kita ketahui bahwa Al-Qur'an ini terdiri dari 114 surah. 114 surah. Dan ayat atau surat yang kita bahas berarti surat yang ke-114, insyaallah juga nanti 113, ya. Kalau waktu masih memungkinkan kita tambah ke 112. Jadi surat An-Nas, surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas. Nanti kita lihat bagaimana ketersediaan waktu, ya. Tapi malam ini insyaallah kita akan lebih fokus pada Al-Mu'awwizatain, ya. Al-Mu'awwizatain, yaitu dua surat yang disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perlindungan. Dua surat untuk perlindungan, makanya disebut Al-Mu'awwidhataini, ya. Surat apa itu? Surat An-Nas dan Al-Falaq, ya. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
disebutkan tentang al-mu'awwidhataini ini, dua surat untuk perlindungan ini, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa man qara'a surat an-nas wa surat al-falaq ay al-mu'awwidhataini hina yumsi wa hina yusbih yakfihi min kulli syai'. Siapa yang membaca, ya, ada salasa marat yakfihi min kulli syai', ya. Hadis sahih riwayat Ahmad wa Tirmidzi. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang membaca, ya, surat An-Nas dan surat Al-Falaq, ya, atau Al-Mu'awwidhataini ini di sore hari dan di pagi hari sebanyak masing-masing 3 kali, ya. Jadi 3 di sore hari, 3 juga di pagi hari, ya. Yakfihi min kulli syai'. Maka kata Nabi SAW, itu akan melindunginya dari segala sesuatu, ya. 2 surat itu akan melindunginya dari hal-hal yang dia tidak inginkan. Nah, ini luar biasa sebenarnya fadilah atau keutamaan yang dimiliki oleh surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ini sebagai wirid yang tidak pernah beliau tinggalkan. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan bahwa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap awa ila firashihi, beliau ke tempat tidurnya berarti sudah siap untuk istirahat, awa ila firashihi jama'a kaffaihi wa yanfuhu fi, dia mengumpulkan 2 tangannya dan meniup. Dengan apa? Membaca 2 surat ini, ya, yaitu An-Nas dan Al-Falaq, ya. Ada yang mengatakan dia tiup dulu tangannya kemudian dia baca, yang lain mengatakan dia baca dulu kemudian dia tiup 2 tangannya, ya. Ya. Boleh diamalkan salah satunya atau dua-duanya, di awal ataupun di akhir. Lalu kemudian mengusap ke seluruh badannya mulai dari kepala sampai wajah dan seluruh anggota badan yang beliau bisa jangkau. Ya, diusapkan seperti ini semua dari kepala sampai ke kaki, ya. Dan itu untuk apa? Antara lain untuk perlindungan diri, ya. Tentu selain doa tidur, ya, selain doa tidur. Nah, ini yang masih banyak di antara kita umat Islam yang tidak mengamalkan. Bisa jadi sudah sering kita dengarkan, tapi masih jarang diamalkan, ya, al-mu'awwidhataini ini. Maka jamaah yang berbahagia, ya, tentu perlu untuk kita tahu, dan saya yakin sebenarnya ini ayat sudah kita hafal mati semua, ya. Bahkan bisa jadi langganan untuk kita baca, ya, setiap saat, dan tidak masalah, ya. Tidak masalah, ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah betul-betul paham apa yang ada di balik ayat-ayat di surat An-Nas dan di surat Al-Falaq ini? Iya. Karena kata para ulama bahwa semakin kita paham apa yang ada di balik sebuah ayat, ya, apa maknanya, bagaimana sababun nuzulnya, bagaimana hukum yang ada di balik ayat itu, maka insya Allah semakin mendorong kita untuk lebih khusyuk dalam salat kita, ya. Baik, jamaah yang berbahagia, coba kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, ya.
Qul, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung bi rabbin nas, kepada Tuhan manusia. Kalimat qul ini adalah perintah, katakanlah, ya. Fi'il amr dalam bahasa Arab. Kalau kita melihat terjemahan, memang di situ disebutkan bahwa katakanlah wahai Muhammad. Jadi yang diperintahkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi para ulama tafsir khususnya mengatakan bahwa dalam kaidah ketika ada khitab li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwa khitabun li ummatihi, bahwa ketika ada perintah kepada Rasul di dalam Al-Qur'an, maka itu juga sebenarnya perintah kepada umatnya, kita semua. Ya, jadi walaupun di terjemahan, oh ini perintah untuk Rasul, betul, tapi khitabnya kepada Rasul itu juga berlaku untuk kita, kecuali ada dalil, ya, keterangan yang mengatakan bahwa tidak, ini khususiyah, ini khusus untuk Nabi, ya, baru tidak berlaku untuk kita. Tapi selama tidak ada pengkhususan terhadap satu perintah, maka itu berlaku untuk kita juga umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hal ini surat An-Nas ketika Allah mengatakan qul, katakan Muhammad, itu juga berlaku untuk kita semua. Ya. Apa yang perlu kita katakan? A'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Tuhan sekalian manusia, tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita mengatakan bahwa berlindung kepada Ar-Rabb, ya, itu di situ ada satu keyakinan, ya. Ada satu keyakinan. Ya. Keyakinan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan hidup di dunia ini, ya. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur dan seterusnya, yang kita tahu dalam akidah disebut dengan tauhid rububiyah, ya. Itu. Ya. Di dalam kata apa? Bi rabbin nas, qul a'udzu bi rabbin nas. Ya. Lalu malikin nas. Ya. Raja. Malik ini kan raja, penguasa An-Nas, manusia secara keseluruhan. Ya. Jadi bukan sekedar Allah yang menciptakan, bukan sekedar Dia Tuhan yang mengatur segala hidup dan hajat kehidupan kita, tapi juga Malik, Dia yang menguasai secara keseluruhan. Sehingga pada dasarnya kita ini manusia, ya, tidak ada yang kita miliki, tidak ada yang kita miliki. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebut Malikin Nas. Jangankan harta kita, jangankan jabatan kita, jangankan apapun yang kita miliki, bahkan diri kita pun Malikin Nas, Allah yang menguasai. Ilahin nas, al-ilah, Tuhan, ya, seluruh manusia. Ya. Kalau tadi di sana bi rabbin nas ada tauhid rububiyah, maka di sini ada tauhid uluhiyah, di mana kita sudah betul-betul meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah dan tidak ada yang lain. Kalau secara bahasa, yang namanya raja, yang namanya penguasa, ya tentu bukan Tuhan. Walaupun ada penguasa, ada raja yang mengaku Tuhan, ya, ada yang mengaku Tuhan, ya. Ada Namrud, ada Fir'aun, ada siapa, ya, pada zaman-zaman yang dahulu kala, ya. Tapi dia sesungguhnya bukan Tuhan.
Tapi ketika Allah mengatakan dialah raja yang menguasai manusia, juga ilahin nas, dia juga Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh manusia. Ya. Ini apa? Perlindungannya maksimal. Perlindungannya maksimal. Ketika kita mengatakan bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, itu luar biasa. Ya. Seolah kita mengatakan tidak ada artinya kita ini. Apapun yang kita miliki, ya. Harta, ilmu, jabatan, apapun tidak ada artinya. Kenapa? Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kita berlindung dari hal apa? Kan di awal ayat disebutkan a'udzu, aku berlindung. Kita berlindung dari mana? Di ayat yang keempat menjelaskan min syarril waswasil khannas, ya, dari keburukan. Keburukan apa? Al waswas. Kalau kalimat waswas mungkin dalam bahasa Indonesia juga sudah ada Pak ya, kata waswas itu. Ya, sudah masuk dalam kamus kita bahwa rasa waswas adalah ya sesuatu yang selalu kita khawatirkan dalam diri kita, rasa takut dan seterusnya. Tapi Al-Khannas ini siapa Al-Khannas? Syaitan yang selalu memasukkan rasa was-was itu dalam diri kita. Jamaah sekalian, kalau sudah hadir dalam diri kita rasa was-was, ya, ragu, ya, oh sudah sesuatu yang sebenarnya sebelumnya kita sudah rencanakan baik-baik, lalu kemudian kita ragu-ragu, bisa gagal kita lakukan. Ya. Kalau sudah setengah-setengah kita lakukan, oh sudah tidak yakin lagi. Yang tadinya sebenarnya secara logika bisa kita selesaikan, bisa kita laksanakan dengan baik, bisa kemudian gagal. Kenapa? Hadir rasa was-was, hadir rasa ragu-ragu dalam diri kita. Ya. Dan yang menghadirkan itu siapa? Al-Khannas. Ya. Ada setan yang memang selalu ingin menggoda manusia. Ya. Dan pada saat kita sholat, sering Pak setan masuk menggoda. Ya. Memang ketika azan, setannya lari mendengarkan azan. Ya. Tapi begitu kita sudah mulai salat, datang lagi dia dekat, masuk membisikkan. Ya. Kalau dalam hadis disebutkan bahwa inna syaitana yajri majrad dam. Syaitan itu masuk ke dalam tubuh kita, mengalir bersama dengan aliran darah. Ya. Itu maksudnya bahwa dia masuk ke dalam diri kita dan memberikan pengaruh buruk terhadap diri kita. Rasa was-was tadi itu. Ya. Dan pintar sekali Pak. Ya, setan itu lihai sekali dalam memberi. Ya. Ketika kita sudah tidak khusyuk sedikit saja, ya, dia bisa masuk dan memberi keraguan dalam diri kita. Ini sudah berapa rakaat ini? Iya. Dia bilang apa? Sudah 3. Nah. Tapi ada juga yang lain. Baru 2. 3 nih, 2. Kita, ya mana ini benar? Akhirnya ya lupalah kita. Iya. Dan itu wajar, normal sebenarnya. Iya. Itu normal. Maksudnya bahwa semua orang berpotensi untuk digoda. Ya. Ini saya bicara tentang sholat. Makanya dalam syariat ada namanya sujud sahwi, karena lupa. Ya. Kenapa ada syariat itu? Karena memang secara manusiawi berpotensi kita digoda oleh syaitan. Sangat berpotensi. Bukan hanya bacaan kita, gerakan sholat pun seperti itu. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa yang dilakukan? Ya. Al-Khannas ini alladzi yuwaswisu, dia yang selalu. Coba kalau kita kalimatnya,
yuwaswisu. Kalau dalam bahasa Arab ini yufidul hal wal istiqbal. Bermakna apa? Sekarang dan akan datang secara terus menerus. Yuwaswisu, ya. Bukan telah, tapi terus, ya, terus menerus dia akan berusaha dan mencoba untuk menggoda kita, ya, fi sudurin nas, dalam diri kita, ya, dalam dada kita. Siapa ini yang melakukan itu? Ya. Ternyata di akhir ayat disebutkan minal jinnati wan nas. Ya. Dari golongan jin dan manusia. Ya. Jadi syaitan ini bisa jadi golongannya jin, maksudnya dari golongan jin, bisa juga dari golongan manusia. Ya. Inilah yang menjadi dalil oleh beberapa ulama yang menyebutkan bahwa syaitan itu adalah sifat. Jadi syaitan itu adalah sifat. Ya. Ini yang menjadi dalil antara lain pada kalimat minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia, sehingga disebutkan bahwa syaitan itu adalah sifat. Ketika jin bersifat itu, maka dialah syaitan. Ketika manusia yang berbuat itu dan seperti melakukan hal-hal, maka dialah syaitannya, ya. Jadi dia adalah sifat. Beda dengan iblis. Kalau iblis itu makhluk, ya. Nah, tapi kalau syaitan ini adalah sifat yang bisa masuk pada jin dan bisa juga masuk pada manusia. Iya. Ada yang menarik kalau kita kaji lebih dalam kalimat al-jinnah dan an-nas, ya. Al-jin, ya, kata jin itu memang secara bahasa artinya sesuatu yang tersembunyi, tidak nampak, tidak terlihat, ya. Makanya disebut jin, ya. Makanya bayi yang masih dalam perut ibunya kan disebut janin. Janin. Kenapa dia janin? Itu dari kata jin, karena dia tersembunyi, belum keluar, ya. Masih di dalam perut ibunya, makanya disebut janin, ya. Dari kata ini juga ada istilah junun, ya. Junun, apa itu junun? Gila. Kenapa disebut gila? Karena otaknya tersembunyi. Otaknya tidak berfungsi, ya. Maka dia disebut junun, ya, atau al-majnun, ya, ada kaitannya dengan itu. Sementara kata an-nas, ya, innama sumyal insanu, ya, insanan, ya, manusia, dan ada kaitannya dengan nas ini karena jamaknya adalah an-nas, linisyanihi, karena dia suka lupa, ya. Jadi tabiat kita, ya, tabiat manusia, fitrahnya itu adalah suka lupa, memang suka lupa, ya. Secara fitrah, tabiat, naluri kita suka lupa, ditambah lagi dengan masuknya syaitan, semakin lengkaplah penderitaan manusia. Kalau dia tidak was-was, ya, tidak waspada dalam hidupnya, ya. Nah, makanya penting sekali kita betul-betul dalam kehidupan ini, jamaah sekalian, mewaspadai dua pengaruh buruk, ya, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kira-kira mana yang lebih berat ini, jamaah sekalian, bapak ibu sekalian? Mana yang lebih berat untuk kita menghindari? Apakah godaannya jin atau godaannya manusia? Yang tidak terlihat atau yang terlihat? Mana yang lebih berat untuk kita hindari ini? Ya. Ya. Mungkin ada yang menjawab jin karena tidak terlihat, ya, bisa jadi, ya.
Tapi dengan beberapa bacaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bisa segera hilang. Ya. Dengan kita ta'awuz saja, itu insyaallah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Nabi mengajarkan itu, dia akan lari, walaupun sebentar mungkin balik lagi, tapi ulangi lagi. Tapi kalau dari golongan manusia, wah ini Pak. Kenapa? Sama-sama kita, sama-sama makan, sama-sama duduk, sama-sama beraktivitas, tapi rupanya dialah setannya. Ya. Sama-sama kita ngobrol di pinggir jalan, azan berkumandang. Ayo ke masjid azan nih, sebentar dulu, masih lama aja. Sudah ya azan itu masih ada waktu 10 menit. Masih ada jeda, tunggu dulu. Ya. Masih ini ya, coba. Mulai itu kalau seperti itu, ya terpengaruh ya. Walaupun jangan tunjuk juga setan ini, jangan juga karena tersinggung nanti. Tapi paling tidak dia sudah mulai terpengaruh dengan tabiat-tabiat setan yang seperti itu. Ya, itu Anas ya. Kemudian kita pindah dulu ke surat Al-Falaq. Ya. Al-Falaq ini adalah secara bahasa maknanya adalah waktu subuh. Ya, waktu subuh, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau di An-Nas tadi disebutkan a'udzu birabbin nas, kalau ini birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, dan tentu kita semua sama dengan penjelasan yang tadi, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan. Tuhannya siapa? Al-Falaq, yang menguasai waktu subuh. Ya. Dari apa kita disuruh berlindung? Min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa yang telah Dia ciptakan. Ya. Jadi memang ada, Allah menciptakan makhluk yang memang sifatnya adalah syar, buruk. Ya. Sebenarnya untuk apa itu? Apa rahasianya Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu? Kan kalau kita berpikir mungkin ya kenapakah diciptakan ada setan, ada keburukan, ya. Kenapa tidak baik saja semua supaya kita ini surga semua? Kan begitu, kadang-kadang ada pikiran-pikiran seperti itu. Kenapa ada begini-begini semua? Ya. Itulah ujian hidup, itulah ujian. Karena Allah ingin tahu siapa yang taat, siapa yang durhaka. Ya. Maka ada yang menggoda kita. Ya. Ada larangan-larangan, ada rambu-rambu, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Untuk apa itu? Allah ingin tahu siapa yang taat, siapa yang durhaka, siapa yang membangkang. Ya. Lagi pula kalau kita cek jamaah sekalian, di antara larangan-larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih banyak? Anggaplah yang boleh dilakukan dengan yang tidak boleh dilakukan, mana yang lebih banyak? Jauh lebih banyak yang boleh dilakukan daripada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu bisa dihitung berapa sih yang itu. Tapi anehnya manusia banyak yang cari-cari yang tidak boleh, yang dilarang. Ya, kenapa begitu? Ya. Padahal Allah mengatakan masih banyak yang jelas rasanya manis, rasanya enak, cari yang pahit. Kan begitu ya. Diminum perasaan segar, aktif kembali, ini diminum malah teler. Coba malah itu dicari, taruh di mana akalnya itu? Ya. Inilah orang zalim kata Allah yang menganiaya dirinya sendiri. Ya. Nah, jadi itu syar, keburukan itu dibuat untuk apa? Untuk ujian bagi manusia. Memang ada dibuat seperti itu supaya berimbang kehidupan kita ini. Ya. Ya, makanya ya penting juga untuk belajar yang mana itu keburukan. Ya. Jadi ada ucapan dari Khuzaifah ibnul Yaman, salah seorang sahabat Nabi, ya, itu mengatakan begini. Kana nas yas'aluna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adalah manusia, yang dimaksud manusia ini sahabat-sahabat Nabi yang ada, ya.
selalu bertanya kepada beliau anil khair, tentang kebaikan. Jadi setiap bertemu Nabi, mereka tanya, ya Rasulullah, yang mana lagi kebaikan, yang mana lagi ibadah yang harus saya lakukan? Selalu bertanya begitu. Ya. Wa ana, kata beliau Hudzaifah, wa ana as'aluhu an syarri. Kalau saya lain tong saya pertanyaanku. Saya justru bertanya yang mana itu keburukan. Makhafatan aqafi. Karena saya khawatir saya terjerumus melakukan kebaikan dan saya tidak sadari apa keburukan dan saya tidak sadari itu. Ya. Itu. Jadi ya memang ada kebaikan dan keburukan, sekali lagi untuk ujian hidup, ya. Baik. Berikutnya, ayat berikutnya, wa min syarri ghasikin idza waqab. Juga kita diperintahkan untuk berlindung dari apa? Keburukan ghasikin idza waqab. Ya, keburukan apa? Waktu malam. Ghasik itu ketika masuk waktu malam, sudah mulai gelap, ya. Idza waqaba, apabila gelap gulita. Ya. Jadi ada isyarat, ada isyarat di ayat ini, ada isyarat bahwa banyak kejahatan terjadi di waktu malam. Isyarat itu, ya. Walaupun tidak semua Pak ya, ada juga di siang hari. Tapi banyak kejahatan terjadi itu di waktu malam. Ya. Kita minta perlindungan dari itu semua. Kita berlindung dari apa lagi? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan nafasat. Siapa itu an-nafasat? Wanita tukang sihir. Ya. Fil 'uqad, yang meniup, yang melakukan sihirnya dengan meniup pada tali-tali yang mereka sudah siapkan. Maksudnya ada medianya. Iya. Ayat ini menjelaskan bahwa ya, ada memang orang yang berprofesi seperti itu. Kalau itu disebut profesi, ya, pekerjaannya begitu. Ya. Ya. Mengapa disebut pekerjaannya? Karena dia mengambil materi dari orang lain untuk melakukan itu. Sengaja menyiapkan dirinya supaya ada orang yang minta tolong atau tidak, dia melakukan itu. Ya. Min syarrin nafasati fil 'uqad, dari keburukan para penyihir-penyihir, ya, yang suka meniup pada al-uqad, tali-tali yang sudah dia siapkan, ataupun pada media-media yang lain yang biasa dia lakukan. Ya. Kita juga diperintahkan untuk berlindung dari apa? Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan hasid, orang yang dengki. Ya. Idza hasad, apabila dia dengki. Maksudnya orang yang dengki itu kalau cuma di dalam hatinya tidak diungkapkan, tidak terlalu berbahaya, Pak. Ya. Kan di sini ya. Dia dengki, dia iri hati, tapi kan tidak dia melakukan apa-apa. Walaupun itu sebenarnya sudah keburukan. Ya, memelihara kebencian, kedengkian, iri hati dalam diri, itu sudah keburukan. Tapi akan jauh lebih buruk idza hasada, kalau kebencian dalam dirinya itu dia umbar, ya, dia buktikan, ya, dia iri hati sama orang lalu kemudian dia melakukan sesuatu yang buruk kepada orang itu yang paling bahaya. Ya. Al-hasad, salah satu penyakit hati yang sangat banyak merugikan manusia, itu hasad itu. Kata Nabi SAW, iyyakum wal hasad, hati-hati dengan penyakit hasad, iri hati ini, dengki ini. Ya. Kenapa kata beliau? Innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulul an-narul khata. Dengki dalam diri kita itu, iri hati ini jamaah sekalian, akan menghancurkan amal-amal kebaikan yang sudah kita kumpulkan sebelumnya, hancur karena rasa dengki dalam diri kita. Sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Kalau ada api dikasih, ya, kayu bakar, hangus, jadi arang, jadi abu.
tidak ada sisanya. Begitu juga dengan hasad yang kita pelihara dalam diri kita, masuk dalam diri kita, menguasai pikiran dan perbuatan kita, maka dia akan menghilangkan seluruh amal yang ada dalam kita. Nauzubillahi min dzalik. Makanya sangat tepat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari mereka yang suka hasad, ya, iri hati, dengki, ya, terutama iza hasada, apabila dia mengungkapkan, mengumbarkan, mengeluarkan, membuktikan rasa dengkinya itu. Iya. Dan bahaya, Pak. Kalau ada orang marah, maksudnya dia mengungkapkan kemarahannya itu, mengungkapkan kemarahannya kepada orang lain. Dia suka marah-marah, tapi dia tidak simpan dalam dirinya. Ketika dia sudah marah, dia sudah plong, sudah, yang penting sudah keluarkan, ya. Tapi yang bahaya kalau orang itu simpan-simpan, dipendam dalam dirinya, ya, tidak bicara-bicara, ya, diam saja, tidak ngomong-ngomong, tapi tahu-tahu dari belakang, ya, itu yang bahaya, ya, diam-diam, tapi kemudian apa istilahnya, menusuk dari belakang, ya, menggunting dalam lipatan, itu yang paling bahaya. Dan ini orang yang hasad yang melakukan seperti ini, orang yang dengki melakukan seperti itu, ya. Ini namanya penyakit SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ini orang hasad begitu, begitu, Pak, ya. Iya. Dia kalau ada orang susah, dia gembira sekali. Aku bilang memang, tahu? Tapi kalau ada orang yang senang, dia yang susah, ya. Padahal orang itu mendapatkan sesuatu, mendapatkan rezeki, mendapatkan dari usahanya, ya. Tidak ada yang salah di situ, tapi dia yang repot, dia yang susah, ya. Apa susahnya? Ayah nak korupsi itu, ya. Ayah nak pinjam di itu. Apa? Kalau nak pinjam apa salahnya? Yang penting bisa dibayar. Kalau istilahnya nak susah itu kan seperti itu, ya. Tapi itulah orang yang dengki, ya, orang yang dengki, ya. Dia pelihara seperti itu, dan itu berbahaya. Makanya di sini di surat Al-Falaq kita diperintahkan untuk berlindung dari golongan orang-orang dan setiap makhluk yang seperti ini, ya. Jamaah yang berbahagia, jadi secara umum sekali lagi, Al-Mu'awwizataini, dua surat perlindungan ini adalah dua surat yang memiliki makna yang sangat dalam dan memiliki fadilah yang sangat banyak apabila kita jadikan sebagai wirid sehari-hari, ya. Jadikanlah ini sebagai wirid kita di setiap pagi dan sore, ya. Sore ini bisa jadi ba'da maghrib, tidak apa-apa, ya. Bahkan ini dijadikan sebagai azkarus sabahi wal masa, zikir pagi dan petang. Antara lain bacaan surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya. Dan ini bacaan wajib kalau ada yang mau diruqyah. Kalau ada yang mau diruqyah, ini bacaan wajib ini, Ustaz, ya. Sudah Al-Fatihah, ya. Kemudian ada ayat kursi, kemudian baca ini, baca dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah, ya. Baca lagi di surat Shaf, ya. As-Saffat dan seterusnya. Wah, sudah, ya. Dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah bisa menjadi wasilah untuk mengusir gangguan-gangguan jin, ya. Jadi memang benar Nabi pernah kena sihir dari seorang wanita Yahudi, ya, seorang wanita Yahudi, ya. Dan kalau melihat sababun nuzulnya ini dua ini memang dari situ, ya. Ketika Nabi kena pengaruh itu, turun malaikat Jibril menyampaikan, baca ini wahai Muhammad, dan kemudian bisa terbebas dari
pengaruh sihirnya. Ya. Gitu. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Nabi saja bisa kena sihir, apalagi kita, Bang. Ya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa kuat imanku ini. Iya. Tidak pernah kena sihir. Jangan pernah ini, karena yang namanya sihir itu diantar oleh syaitan. Diantar oleh syaitan, ya. Dan ada tiga momen di mana dia akan masuk ke dalam diri kita. Ada 3 momen masuk ke dalam diri kita. Dan kita tidak bisa menjamin diri kita ini aman dari. Apa itu momen yang pertama? Pada sangat ketakutan. Ketika orang sangat takut, itu momennya akan masuk itu. Kenapa? Karena dia tidak fokus. Kalau sangat takut, dia masuk. Karena orang tidak mengendalikan lagi dirinya. Iya. Dan semakin takut, semakin masuk. Diajak temannya, coba kau terbuka lebar. Iya. Mungkin pada saat itu dia belum bereaksi, tapi sudah di dalam, tinggal menunggu waktu. Ya, itu momen yang pertama. Momen yang kedua, pada saat sangat gembira, euforia berlebihan. Ya, ada orang lupa diri, ya, sangat gembira, tertawa terbahak-bahak dan seperti lupa dengan segalanya. Jalan masuk yang mudah bagi setan. Momen yang ketiga, pada saat sangat marah. Kalau marah memuncak, ya, tidak bisa ditahan. Oh sudah, itu jalan lebar masuk, jalan tol kalau istilahnya kita itu bagi setan untuk masuk itu. Ya. Maka 3 momen ini, dan ini, ya, kita tidak aman. Kadang-kadang kita akan mengalami hal manusiawi yang seperti itu. Ya, ada saja. Ya. Nah, sehingga perlu untuk selalu membaca 2 surat ini di pagi dan di sore hari supaya kita bisa terlindungi. Ya. Ya. Siapa yang membaca ini? Ya, kalau azkarus sabah wal masa itu zikir pagi itu di waktu petang, maka aman dia sampai pagi. Siapa yang membaca di pagi hari, maka aman dia sampai sore. Maka insya Allah kalau itu rutin kita lakukan, ya, ikhtiar kita sudah. Ya. Tapi jangan sampai mengatakan, nah sudah aku baca ini kenapa masih ada? Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengatakan tidak ada ini buktinya. Saya sudah baca berkali-kali tapi masih begitu juga, masih ada saja. Itulah jalannya, ya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Semua adalah dari Allah, milik Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira demikian untuk malam ini. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung terus channel Grup Pengajian Muhammadiyah 2